Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo Sobat warahmatullahi. Hukum, bertemu kembali bersama saya Silvi di Dialog Hukum STH Pasundan Sukabumi. Nah, masyarakat publik itu sekarang sedang dihadapkan dengan adanya KUHP dan KUHAP baru. Nah, untuk meningkatkan literasi ya terkait KUHAP dan KUHP baru ini, sekarang kita bahas bersama. Di sini sudah ada Abah Ruskawan dan juga Pak Bambang sebagai mahasiswa Magister Hukum di STH Pasundan Sukabumi dan juga Pak Kaprodi S2 Hukum STH, Bapak Dr. Hayatun Hamid SHMH. Sampurasun. Rampesno. Baik. Di sini ada Pak Bambang dulu nih ya. Pak Bambang ini merupakan mahasiswa Magister Hukum STH yang memang beliau ini kebetulan sedang berkarya untuk membantu mempermudah masyarakat dalam memahami KUHP dan KUHAP baru. Nah, penasaran, kita tanya langsung saja, bagaimana cara mempermudahnya nih Pak Bambang? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Jadi memang saya membedah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. KUHAP. Tentang KUHAP, Iya. Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan kenapa buku ini saya bedah? Karena saya melihat bahwa umumnya masyarakat itu harus tahu mengenai KUHP dan KUHAP ini. Kenapa? Karena memang peristiwa pidana adalah peristiwa yang sering terjadi di masyarakat. Begitu kalangan bawah, menengah maupun kalangan atas. Seperti itu. Dan ini Ibu tadi katakan apa yang membuat buku ini mudah bagi masyarakat untuk membacanya. Itu Ibu ya. Jadi memang saya mengatakan ini mudah karena setiap pasal dalam undang-undang ini, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setiap pasalnya itu saya tafsirkan. Dan setiap tafsir dari pasal tersebut saya jadikan judul pasal. Dan kemudian judul pasal itu saya masuk ke daftar isi. Jadi siapapun yang ingin mengetahui isi buku Kitab Undang-Undang ini cukup melihat daftar isinya saja. Seperti itu. Begitu. Jadi Bapak menyalin dulu KUHP dan KUHAP-nya, kemudian ditafsirkan. Betul. Oh, seperti itu. Jadi memang seketikulan, Bu. Ya, KUHP itu ada 624 pasal, seketikulan. Luar biasa. Semuanya. Dan KUHP itu ada 369 pasal. Saya ketik ulang seperti itu. Karena ketika ingin menafsir itu kita harus membaca pasal itu. Terus kan kalau KUHP dan KUHAP itu di belakangnya itu ada penjelasan kan. Betul. Nah, itu penjelasan itu bagaimana Pak? Apakah memang seperti biasa saja disimpan di belakang atau bagaimana? Ya, baik Ibu. Ini kan karena tujuannya untuk memahami undang-undang. Dan saya melihat fenomena yang terjadi bagi masyarakat yang membaca undang-undang. Umumnya mereka mengabaikan penjelasan pasal. Mereka hanya membaca pasalnya saja. Dan sebetulnya kan penjelasan pasal merupakan satu kesatuan dari pasal itu sendiri. Oleh karena itu sesuai dengan bukunya maka penjelasan pasal ini saya letakkan di bawah pasal tersebut. Oh iya, Itu. tanpa mengubah ini ya, tanpa narasi merubah, ya. tidak dirubah. Seperti itu. Berarti disalin kembali. Betul. Ya. Dan di buku ini pun ada keterangan pasal Ibu. Dan kalau strukturnya di atas itu pasal, di bawah itu penjelasan, di bawahnya penjelasan keterangan pasal. Karena kenapa saya berikan keterangan pasal? Karena memang undang-undang kita kan sekarang ini banyak memasukkan pasal di dalam pasal. Contohnya, barang siapa yang melanggar pasal sekian, maka diancam dengan ancaman pidana penjara sekian, seperti itu. Masyarakat bingung pasal ini nih tentang apa? Kalau untuk setback ke belakang lagi kan memakan waktu. Oh, jadi Bapak narasikan langsung saya kembali. pasal ini tentang ini, pasal ini tentang ini. Seperti itu. Oke. Gimana nih Pak Kaprodi komentarnya nih terkait karya dari mahasiswa hukum, magister hukumnya? Ya, saya tentu apresiasi sekali ya kepada Pak Bambang. Memang saya sebagai Kaprodi yang kebetulan juga memegang mata kuliah di kelas, memang Pak Bambang ini aktif sekali Bu Silvi. Oh gitu. Iya, luar Jadi biasa ya. siapapun dosen yang mengajar, beliau pasti akan bertanya dan berdiskusi gitu ya. Memang
dari awal sudah kelihatan Pak Bambang itu memang aktif, dan saya cukup kaget juga sebetulnya ketika Pak Bambang berdiskusi dengan saya gitu kan secara pribadi, kalau beliau sudah membedah undang-undang ya, KUHP, kemudian plus penyesuaian pidananya ya Pak Bambang ya, Undang-Undang 1 2026. Karena Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP itu tidak terpisahkan ya dengan Undang-Undang 1 2026 tentang penyesuaian pidananya, karena di situ ada sekitar 55 pasal ya disesuaikan dengan Undang-Undang 1 2026. Nah itu memang saya sendiri sebagai Kaprodi memberikan apresiasi sekali gitu kepada karya Pak Bambang ini, karena betul apa yang dikatakan Pak Bambang gitu kan. Yang pertama, masyarakat itu tentu akan sangat sulit gitu ya memahami pasal-pasal, apalagi orang awam gitu kan. Nah antara pasal dengan penjelasan itu kan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam satu rangkaian. Untuk memahami satu pasal tentu kita harus melihat penjelasan gitu. Nah ini Pak Bambang mempermudah sekali masyarakat gitu. Jadi ketika misalnya kita ingin mengetahui pasal yang menurut kita belum jelas, Pak Bambang sudah mencantumkannya di bawah. Jadi sudah kita lihat gitu kan. Tapi di KUHP itu kan ada juga nggak Pak Bambang itu yang ketika dibuka malah tulisannya itu cukup jelas. Memang mungkin kalau saya lihat 40% penjelasan cukup jelasnya ada. 40%. Justru kan itu merupakan paradoks ya gitu kan, ketika masyarakat membuka penjelasan di situ tertulis cukup jelas. Justru ketika membuka penjelasan itu kan masyarakat belum jelas. Gitu kan lihat pasal, tapi ketika membuka penjelasan ditulis cukup jelas. Berarti kan cukup jelas ketidakjelasannya. Gitu sih. Jadi pokoknya saya sebagai Kaprodi S2 gitu ya, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi, sangat mengapresiasi sekali apa yang disusun oleh Pak Bambang, dan ini menurut saya karya yang sangat luar biasa. Iya, terima kasih. Ya, menurut Abah nih bagaimana komentarnya terkait tadi katanya yang cukup jelas atas ketidakjelasannya, bagaimana tindak lanjutnya, Bah? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, mudah-mudahan walaupun di sana tertulis cukup jelas, kayaknya perlu juga diperjelas supaya lebih jelas. Tapi saya selaku pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Pasundan, samalah sangat mengapresiatif apa yang dibuat oleh mahasiswa Magister STH Pasundan Sukabumi ini, termasuk juga bagi para dosen, karena yayasan sudah bekerja sama dengan penerbit Airlangga, sehingga semua dosen STH, STIE, STKIP, dan UNPAD juga mahasiswanya yang punya produk akademis atau buku dan lain-lain seperti yang dibuat oleh Pak Bambang. Kami karena sudah bekerja sama dengan Airlangga, sehingga dari mulai ISBN, hak cipta, termasuk juga percetakannya. Jadi sudah ada kerjasama antara kami dengan penerbit, sehingga nanti sang pencipta atau penyusun setelah menerima haki pasti akan ada royalti. Pasti yang namanya Airlangga setelah kita coba ada MOU juga sudah terjadi, MOA-nya, IA-nya sudah terjadi, sehingga yang namanya penyusun atau punya hak cipta nanti juga punya royalti. Sehingga apa yang dibuat oleh Pak Bambang ini juga sudah saya bawa ke yayasan, dan yayasan juga sudah mengapresiatif. ISBN menjadi tanggung jawab yayasan, dan hakinya juga menjadi tanggung jawab yayasan. Hanya ke depan kalau Pak Bambang sekarang single fighter, mungkin ke depan bisa dibantu oleh Pak Hayatunami terkait narasinya. Siapa tahu nanti di edisi 2 ini ada tambahan narasi tentang KUHP ini. Yang cukup jelasnya itu loh Pak ya. Yang cukup jelas atas ketidakjelasan. Baik. Pak Kaprodi, gimana sih pentingnya masyarakat perlu tahu tentang isi KUHP dan KUHP ini? Jadi memang begini Bu Silvi ya, bahwa negara kita itu kan menerapkan satu prinsip ya, yang namanya itu prinsip fiksi hukum. Nah, jadi fiksi hukum itu kan semua warga negara dianggap mengetahui ya seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu tidak ada gitu ya seorang yang melakukan pelanggaran kemudian dia beralasan bahwa saya tidak tahu kalau ada undang-undang ini. Nah itu
aparat penegak hukum tidak akan menerima alasan tersebut gitu kan. Nah, oleh karena itu tentu mengetahui berlakunya KUHP dan KUHP baru itu sangat penting. Apalagi begini, di dalam KUHP baru itu ya, walaupun ini masih jadi kontroversi ya, karena dari KUHP lama yang jumlah pasalnya 570 sekarang jadi 600 lebih. Luar biasa Ya, ya. 624 ya, 624. Artinya kan ada sekitar 54 pasal yang ditambahkan. Iya. Nah, penafsirannya begini, kalau misalnya ada pasal yang ditambahkan, berarti ada perbuatan yang tadinya bukan tindak pidana, sekarang dikategorikan sebagai tindak pidana. Nah, iya. Nah, ini sebetulnya yang menjadi kontroversi juga dengan berlakunya KUHP baru. Artinya begini, kok doyan banget ya pemerintah gitu menetapkan perbuatan yang tadinya bukan pidana, kok sekarang jadi pidana. Nah, banyak itu kriminalisasi terjadi betul ya. gitu kan. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi masyarakat gitu. Belanda aja gitu kan menetapkan cuma 570 pasal. Itu Belanda loh gitu kan, yang pola pikirnya untuk menguras gitu kan sumber daya yang ada di Indonesia. Tapi setelah kita merdeka dan kita memiliki KUHP baru gitu kan, kok sekarang jumlah pasalnya bertambah dan seakan-akan perbuatan pidananya juga bertambah. Artinya perbuatan yang tadinya bukan tindak pidana sekarang jadi pidana kan gitu. Di antaranya kan gini Bu Silvi, ada pasal yang menyatakan bahwa menyetel musik keras-keras di malam hari itu sekarang menjadi tindak pidana. Gitu. Jadi hati-hati gitu kan bagi masyarakat yang sekarang suka gitu ya, kebiasaan menyetel musik keras-keras di malam hari dan mengganggu tetangga, itu sekarang menjadi sebuah tindak pidana. Ya, kemudian ada juga seseorang atau kelompok yang dia mengadakan event atau hajatan dengan menutup jalan umum. Kalau tidak salah itu di pasal 274 KUHP. Ya, jadi sekarang itu nggak boleh hajatan itu menutup jalan. Tapi kan pas sekarang diimbangi dengan restoratif justice. Nah, begini, restoratif justice pun itu sekarang ada kriterianya. Oh iya. Ada kriterianya. Jadi kalau misalnya kita bahas di pasal 79 KUHP, itu ada beberapa kriteria restoratif justice itu bisa dilaksanakan. Misalnya kan tindak pidana yang di bawah ancaman hukuman 5 tahun, ya, kemudian pelakunya bukan residivis, kemudian tindak pidana tersebut bukan tindak pidana yang mengancam keamanan negara, gitu kan, dan sebagainya. Kemudian kerugian korban itu kurang dari sekian juta, misalnya gitu kan. Kemudian pemenuhan hak-hak korban itu sudah terpenuhi. Tapi lebih dari itu gitu Bu Silvi, bahwa sekarang banyak sekali perbuatan yang sekarang itu ditetapkan sebagai tindak pidana. Ya, seperti tadi gitu kan, menutup jalan untuk kepentingan pesta atau hajatan. Kemudian hewan peliharaan yang masuk ke pekarangan tetangga gitu kan. Itu juga sekarang sudah ditetapkan sebagai tindak pidana. Yang sebelumnya ini kan bukan tindak pidana. Kalaupun misalnya dulu ada hewan ternak, entah itu kambing atau entah ayam, yang dia memasuki pekarangan orang dan merusak, itu kan diselesaikan secara keperdataan kalau dulu. Cukup aja dengan ganti rugi. Nah, sekarang masuk ke ranah pidana gitu. Jadi sekarang tuh masyarakat nggak bisa membiarkan hewan ternaknya itu gitu kan itu berkeliaran. Jadi kalau perlu pasang GPS ya ke ayam, ke kambingnya, biar bisa dipantau ke handphone gitu, supaya nggak masuk ke halaman orang gitu kan. Nah, itu jadi pentingnya sekarang mempelajari KUHP baru itu bagi masyarakat awam tentunya gitu, karena sekarang ada perbuatan-perbuatan yang tadinya tuh bukan pidana tapi sekarang ditetapkan sebagai tindak pidana gitu, Silvi ya gitu. Pak Bambang, nih luar biasa sekali tadi Pak Bambang mengungkapkan bahwa Pak Bambang mengetik kembali, kan, menulis kembali, narasi kembali. Pasti Pak Bambang ketika menulis itu mengetik kembali, menyalin ya. Ada saja yang Pak Bambang dapatkan, apalagi terkait sudah kuliah di sini nih, magister hukumnya. Jadi memang di sini ada beberapa buku yang saya buat keluar dulu dari konteks ini, Bu, ya kan. Yang kemudian saya tambahkan kembali itu ketika saya belajar di sini, Bu. Ya kan, seperti itu. Ketika kita kembali ke pokok permasalahan. KUHP ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini, betul apa yang dikatakan oleh Dr. Hamid tadi, itu ada penambahan tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur, sekarang diatur. Di undang-undang ini pun, Bu, selain undang-undang
tindak pidana yang awalnya tidak diatur kemudian diatur, ada tindak pidana yang awalnya diatur kemudian tidak diatur. Iya. Contohnya melawan tanding. Itu kan di KUHP lama kan itu diatur. Melawan tanding ya kan seperti KUHP itu. baru. Di KUHP baru itu tidak diatur, hilang dia seperti itu. Nah, lalu kita bicara tadi mengenai pidana denda yang disampaikan oleh Dr. Hamid tadi mengenai kriteria-kriteria suatu tindak pidana dapat diganti pidananya dengan pidana penjara. Iya. Seperti itu. Tadi dokter mengatakan yang ancamannya di bawah 5 tahun, Dok ya. Seperti itu. Tetapi KUHP ini melanggar sendiri pasal itu. Itu ada pasal mengenai jual beli organ tubuh. Itu ancaman maksimalnya 10 tahun. Itu bisa diganti dengan pidana denda. Dan yang lebih hebatnya lagi ada penyelundupan manusia yang ancaman hukumnya itu 15 tahun dapat diganti dengan pidana denda. Artinya undang-undang ini sudah melanggar antara pasal yang satu dengan pasal yang sudah saling berbenturan. Seperti itu, ya kan? Dan memang satu itu kalau kita lihat pidana denda ini dulu memang di KUHP lama itu ada ancaman 10 tahun tentang pidana bisa dipidana denda seperti itu tapi bukan suatu peristiwa pidana yang luar biasa. Sekarang saya mencoba untuk membandingkan pidana denda ini dengan produk-produk hukum pidana negara-negara lain. Contohnya dengan pidana denda yang diatur oleh hukum pidana Belanda. Hukum pidana Belanda ini tindak pidana yang dapat diganti pidana penjara di pidana denda itu dengan ancaman maksimal itu 1 tahun. Di luar itu tidak bisa. Seperti itu. Bahkan di Jerman dan di Swedia itu antara 14 hari sampai maksimal 6 bulan. Di atas 6 bulan tidak bisa kena pidana denda, diganti pidana penjara dengan pidana denda. Di kita itu yang 15 tahun pun bisa diganti dengan pidana denda. Ini kan suatu hal yang memang cukup memprihatinkan ya. Seperti itu. Ini kalau menurut pengamatan subjektif saya, ini kemunduran hukum pidana yang terjadi di Indonesia. Tolong koreksinya, Dok. Begitu. Baik, gimana katanya komentarnya Pak Dokter? Ya, jadi sebetulnya gini, KUHP baru itu kan ada satu prinsip ya, namanya prinsipnya itu prinsip reintegrasi sosial. Gitu. Jadi di mana kalau KUHP lama itu kan paradigmanya masih retributif. Retributif itu artinya gini, hukum pidana itu bisa dijadikan sebagai alat untuk pembalasan dendam. Makanya dalam KUHP lama paradigmanya itu bagaimana pelaku tindak pidana itu dihukum seberat-beratnya, gitu kan. Pokoknya korban itu yang penting dipuaskan hasrat balas dendamnya. Nah itu kan paradigma KUHP lama. Betul. Nah oleh karena itu di KUHP baru itu dirubah paradigma itu. Di antaranya apa? Di antaranya di dalam pemidanaan sekarang hukuman mati itu bukan lagi masuk ke dalam pidana pokok. Gitu. Jadi kalau di KUHP lama di pasal 10 itu kan pidana pokok itu hukuman mati, penjara, kurungan, denda, tutupan. Jadi hukuman mati masih tetap di puncak. Betul. Ya, di puncak penghukuman. Nah, sekarang pidana mati itu dalam KUHP baru disimpan di pidana alternatif justru. Gitu. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin tidak diterapkan hukuman mati, lebih baik jangan. Bahkan kalaupun misalnya hakim sekarang memvonis seseorang dengan hukuman mati, itu kan sekarang harus ada asesmen dulu 10 tahun. Masa percobaan dulu 10 tahun. Dinilai apakah orang ini mengalami perubahan karakter atau tidak. Kalau memang misalnya dalam 10 tahun tidak memenuhi kriteria dan dia tidak ada perubahan karakter, dia akan langsung dieksekusi. Gitu. Tapi kalau memang 10 tahun itu dia menunjukkan karakter yang baik, maka pidana matinya diubah menjadi pidana seumur hidup. Nah logikanya gini, ada nggak orang yang dia sudah di ujung jurang kematian, mungkinkah dia akan tidak berubah? Gitu kan? Pasti 10 tahun pun, kalaupun dia tidak mau berubah, dia pasti akan pura-pura berubah untuk menghindari hukuman mati. Tapi itulah reintegrasi sosial, gitu. Jadi hukuman terberat itu sebisa mungkin jangan dijatuhkan. Nah, oleh karena itu dari pidana pokok yang sekarang di KUHP baru itu kan ada pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Prinsipnya gini, jadi kalau misalnya orang ini harusnya di penjara, bisa nggak sih kalau misalnya dia diawasi saja? Karena prinsipnya seperti itu. Jadi tidak selalu menjatuhkan vonis yang maksimal, gitu. Kalau harusnya memang orang ini di penjara, tapi kan kriterianya harus di bawah 5 tahun, gitu kan? Harusnya di penjara di bawah 5 tahun. Tapi paradigmanya kan seperti ini, bisa nggak kalau misalnya dia cuman
pidana pengawasan aja, gitu. Atau misalnya untuk pidana pengawasan yang itu di bawah 3 tahun, bisa nggak kalau dia cuman kerja sosial saja, gitu kan? Yang tadinya diawasi, bisa nggak kalau dia kerja sosial aja? Atau misalnya harusnya dia kerja sosial di bawah 6 bulan, bisa nggak kalau dia cuma dijatuhi pidana denda saja? Jadi sekarang paradigmanya bisa nggak kalau dia dihukum lebih ringan? Kalau paradigma retributif, bisa nggak orang ini dihukum seberat-beratnya? Nah sekarang kebalikannya. Nah cuman yang disampaikan oleh Pak Bambang, jelas saya tidak setuju. Kalau misalnya tindak pidana jual beli organ gitu kan, itu diganti dengan pidana denda, gitu kan? Itu kan sudah extraordinary crime menurut saya. Dan gini, kalau misalnya saya pakai logika gitu kan, pidana jual beli organ tubuh itu kan bukan pidana tunggal menurut saya. Karena itu satu rangkaian, itu perbuatan berlanjut menurut saya. Orang tidak mungkin ujuk-ujuk dijual organnya. Ya, boleh jadi dia diculik dulu kan gitu. Boleh jadi sebelum diculik dia disiksa dulu. Boleh jadi setelah diculik dia disekap dulu. Boleh jadi setelah disekap mungkin dia dibunuh dulu kan. Jadi konkursus itu ya. Gitu kan, dia dibunuh dulu, setelah dibunuh dia dibuka organ tubuhnya, setelah itu dijual. Itu ada berapa perbuatan di situ, gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita pakai konkursus, itu bukan konkursus realis lagi. Betul. Gitu kan, karena itu sudah beberapa bab yang dilanggar. Ya, bukan satu rangkaian tindak pidana yang sejenis. Misalnya tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Ya, misalnya dia mencabuli kemudian memperkosa, itu kan satu bab. Itu kan masih satu rumpun tindak pidananya. Tapi kan ini penganiayaan, penculikan, perdagangan orang, penyekapan, pembunuhan, penjualan. Nah, ini kan secara logika, masa sih tindak pidana yang sekejam itu bisa dirubah gitu kan dengan pidana denda. Gitu kan. Dan kalau tidak salah itu kategori 5 ya Pak Bambang ya, kalau tidak salah itu. Kategori berapa itu? Jadi kalau untuk jual beli organ tubuh itu ancaman maksimalnya adalah 2 miliar. Berarti kategori 6. Oh, 6 ya. Berarti sistem pemidanannya alternatif ya, atau ya? Iya, alternatif. Gitu. Seperti itu. Nah, tentu ini menjadi salah satu kritik juga gitu ya, kritik juga. Jadi tindak pidana yang ya kita kategorikan sebagai tindak pidana yang extraordinary gitu kan, itu bisa dirubah gitu pidananya dengan pidana denda gitu kan. Walaupun sebetulnya pada prinsipnya KUHP sekarang dan KUHAP sekarang itu prinsipnya reintegrasi sosial gitu kan. Seperti di KUHAP pun sama. Ya, kenapa di KUHAP di pasal 79 itu ada restoratif justice? Jadi ketika misalnya dulu gitu ya, ketika ada si A dan si B itu saling berkonflik gitu kan, si A memukul si B, itu kan dulu polisi paradigmanya udah aja, ini kan sudah ada 2 alat bukti yang meyakinkan penyidik bahwa ini tindak pidana loh gitu, ada penganiayaan. Penyidik waktu itu ya sudah, ketika 2 alat buktinya sah, dia langsung limpahkan berkas itu ke kejaksaan. Polisi udah nggak mau tahu gitu, seolah-olah kewajiban saya sudah selesai. Ketika melimpahkan berkas perkara ini ke kejaksaan, jaksa pun sama gitu kan. Ketika menurut jaksa ini ada sebuah tindak pidana, 2 alat bukti sudah cukup, maka P21 berkas perkara itu pun dilimpahkan ke pengadilan gitu kan. Dan pengadilan pun sama gitu kan. Ketika perbuatan ini sudah memenuhi unsur delik dalam pasal, ya sudah gitu kan. Hakim akan menjatuhkan pidana gitu kan. Sekarang kan enggak. Dengan adanya restoratif justice, si A dan si B saling pukul-pukulan, itu kan polisi memberikan kesempatan, gitu kan? Udahlah kalian berdamai aja, ngapain sih, gitu kan? Musuh-musuhan, gak ada gunanya kalian, gitu. Seolah-olah sekarang kayak gitu, berdamai aja lah, gitu kan? Kalau didamaikan, nah akhirnya kan perdamaian tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri, akhirnya dari putusan pengadilan negeri itu merekomendasikan agar terbitnya SP3 di pihak kepolisian. Begitu. Oke, menarik sekali ya kalau sudah membahas KUHP dan KUHP ini akan cukup 3 SKS ini Pak ya. Terakhir nih ya, terkait kira-kira saya pengen mendengar pendapatnya dari masing-masing. Kira-kira apa tantangan yang mungkin timbul dalam implementasi KUHP atau KUHAP baru sekarang, terutama di daerah terpencil ya. Kemudian bagaimana pendapat masing-masing terkait solusinya. Baik, mulai dari Pak Kaprodi lagi deh. Jadi kalau misalnya di daerah terpencil, pertama yang saya rasakan ya, itu terkait bagaimana merubah paradigma masyarakat. Gitu. Paradigma masyarakat yang sekarang itu masih menginginkan bahwa hukum pidana itu sebagai sarana balas dendam. Saya pernah ada penelitian Bu Silvi begini. Waktu itu saya
pernah mengobrol dengan salah satu petinggi lah di Bareskrim gitu ya, bahwa salah satu tantangan restoratif justice itu diantaranya adalah ego korban yang terlalu tinggi. Iya. Gitu. Jadi korban itu seakan-akan sulit untuk memaafkan. Iya. Gitu. Jadi pokoknya dia sudah menyakiti saya, maka dia pun harus dipenjara. Nah itu tantangan dari masyarakat, khususnya di masyarakat awam tuh masih seperti itu sekarang. Gitu kan. Kemudian yang kedua begini, tantangannya adalah ketika seseorang itu menjadi korban dan sekarang ada sarana untuk restoratif justice, kadang-kadang ini dijadikan sebagai sarana pemerasan justru oleh korban. Jadi ketika kalau misalnya kita lihat di pasal 79 KUHP tuh tentang restoratif justice. Jadi kan restoratif justice itu bisa tercapai kalau hak-hak korban itu terpenuhi. Jadi kalau misalnya biaya rumah sakit itu 50 juta ya yang diakibatkan oleh kelakuan si pelaku, maka pelaku harus membayar 50 juta. Iya. Gitu kan? Karena di situ jelas restoratif justice itu terpenuhi kalau hak korban sudah terpenuhi juga oleh si pelaku. Nah, pertanyaan gini, bagaimana kalau misalnya pelaku itu nggak punya biaya sebanyak itu? Iya. Atau misalnya ini dijadikan kesempatan oleh si korban untuk memeras pelaku. Misalnya gini, pelaku jelas-jelas dia nggak punya uang 50 juta. Kemudian korban minta 75 juta. Gitu kan. Nah, itu tantangan sebetulnya yang harus kita hadapi, merubah paradigma masyarakat bahwa sebetulnya memaafkan itu lebih indah loh gitu kan. Memaafkan itu sebetulnya lebih baik daripada dendam ini kita wariskan sampai 7 turunan. Karena begini Bu Silvi, orang yang dipenjarakan itu ketika keluar penjara dia pasti tetap dendam ke korban. Iya pasti. Pasti gitu kan. Dia yang sudah menghancurkan saya, dia sudah menghancurkan keluarga saya gitu kan. Jadi kadang-kadang dendam itu diwariskan sampai 7 turunan gitu. Nah ini tantangan kita sebetulnya merubah paradigma masyarakat. Yang sekarang KUHP baru itu dan KUHP baru itu reintegrasi sosial gitu kan, merubah paradigma masyarakat yang tadinya menjadikan hukum pidana itu sebagai sarana balas dendam, sekarang bagaimana hukum pidana itu menjadi sarana seorang yang hubungannya sudah rusak kemudian didamaikan kembali. Gitu. Kemudian ini juga tantangan untuk aparat penegak hukum. Jujur ini saya katakan ini tantangan untuk aparat penegak hukum yang sampai sekarang pola pikirnya masih legalistik. Nah itu. Sekarang gini, dari awal KUHP ini berlaku dari tanggal 2 Januari 2026 itu beberapa kasus yang sampai dipanggil oleh Komisi 3 itu. Iya. Komisi 3 DPR sampai dipanggil. Kenapa? Karena ada ketidakberubahan paradigma polisi khususnya jaksa, hakim dalam menangani perkara pidana pasca berlakunya KUHP. Gitu. Contohnya misalnya waktu kasusnya Hogi Minaya itu kan, yang seorang suami karena melindungi istrinya dia mengejar jamret, sampai jamret itu meninggal dunia karena ulahnya sendiri. Karena dia menabrak beton, menabrak benteng, dia mati. Tapi Hogi Minaya malah ditetapkan sebagai tersangka. Itu sebetulnya tantangan yang terbesar bagi aparat penegak hukum kita merubah pola pikir. Padahal kan di pasal 34 KUHP baru, orang yang melindungi dirinya sendiri dan orang lain, ya, dan melindungi kehormatan dirinya dan kehormatan orang lain, itu harus terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Gitu. Kemudian kasusnya kemarin tuh yang di Lampung kalau tidak salah ya, ibu-ibu pengecer bensin tuh. Itu malah dianggap penadah. Bukan penadah, penimbun. Malah dianggap penimbun gitu kan. Ini kan seolah-olah aparat penegak hukum kita tidak bisa membedakan mana pengecer, mana penimbun. Masih ada ego sektoralnya ya. Banyak sekali kasus yang menurut saya ini merupakan tantangan dengan lahirnya KUHP baru ini, gitu kan, bagi aparat penegak hukum bagaimana merubah paradigma yang tadinya paradigma terlalu legalistik, terlalu tekstual, sekarang harus lebih humanis penegakan hukumnya, gitu kan. Apalagi gini, luar biasanya KUHP yang baru, di samping beberapa kelemahannya, sekarang ada pasal 54, pasal 54 KUHP. Jadi aparat penegak hukum ketika menangani suatu perkara pidana dia harus melihat 10 kriteria dalam pasal 54 KUHP itu. Di antaranya apa? Bentuk kesalahannya apa? Motif orang melakukan itu apa? Kemudian bentuk cara dia melakukan tindak pidananya bagaimana? Sikap dia setelah melakukan tindak pidana apa gitu? Bagaimana sikapnya? Kemudian sikap batin dia bagaimana ketika melakukan itu, gitu kan? Kemudian latar belakang orang sekarang dipertimbangkan. Latar belakang pendidikan orang dipertimbangkan, latar belakang ekonomi orang dipertimbangkan.
kemudian bagaimana pengaruh perbuatan itu terhadap korban, gitu kan? Dan keluarganya. Dan keluarganya, kemudian pemaafan dari korban, kemudian mempertimbangkan juga nilai-nilai sekarang luar biasa. Jadi nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu juga harus dipertimbangkan oleh para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Nah, ini tantangan yang saya kira harus dihadapi khususnya oleh aparat penegak hukum. Bagaimana sekarang melakukan penegakan hukum itu tidak boleh serampangan lagi. Iya. Sekarang ada pedomannya. Gak boleh gitu hanya misalnya karena orang ini perbuatannya telah memenuhi unsur, tiba-tiba P21. Iya. Gak boleh gitu. Sekarang tuh harus mempertimbangkan dulu motifnya apa nih orang melakukan ini. Sikap batinnya gimana? Sekarang dipertimbangkan gitu. Gitu Bu Silvi dari saya. Iya, baik, terima kasih Pak Kaprodi. Abah harus kawan nih gimana tentang Sebenarnya mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Kaprodi, oleh Pak Dr. Hayatul Hamid. Di mana dengan KUHP baru ini ya jelas semua pihak, kalau dulu kan yang namanya APH itu punya libido bagaimana memenjarakan orang. Ya. Mudah-mudahan dengan KUHP yang baru ini logika atau paradigma berpikirnya bisa lebih lebih cerdas, mempertimbangkan nilai-nilai, motif dan lain-lain. Tadi ada 10 kriteria. Terus yang berikutnya juga mudah-mudahan saja terjadi yang namanya restoratif justice seperti mengacu di negara Eropa lah, di Belanda, sehingga ada yang namanya satu atap gitu yang namanya jaksa, polisi juga mungkin dengan itu. Sehingga kalau misalkan ada kasus polisi sedikit marah ke jaksa karena setelah dia P21 masuk ke kejaksaan ternyata ada yang namanya SP3 dari kejaksaan. Kata polisi, saya capek-capek sudah lidik, capek-capek sudah lidik, saat ini justru jadi bebas. Ya. Nah, itu juga ada ketersinggungan yang namanya institusi. Mudah-mudahan aja ke depan lahir ada yang namanya satu atap gitu, yang namanya penegak hukum untuk melaksanakan restoratif justice. Iya. Nah, kaitan juga dengan buku ini karena tadi juga awal dari buku ini. Mudah-mudahan saja buku ini bermanfaat bagi jelas Pak pribadi Pak Bambang, masyarakat STH, masyarakat luas di Sukabumi, termasuk juga di tataran Jawa Barat. Ke depan mudah-mudahan saja buku ini sebagai bagal awal ke depan mungkin di 3-4 bulan ya ke depan bisa lahir seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Bambang juga Ketua Prodi yang namanya paradok yang terjadi atau tadi cukup jelas yang harus dibahas di buku ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Bambang, ayo. Baik Ibu Silvi, terima kasih. Jadi pertama saya akan menjawab mengenai pertanyaan Ibu bagaimana tantangannya bagi masyarakat yang hidup di daerah terpencil terutama seperti itu ya kan. Dan menurut saya memang di sini suka tidak suka pemahaman hukum pidana terutama itu harus dipahami oleh masyarakat. Kenapa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, hukum pidana adalah merupakan peristiwa hukum yang sering terjadi baik di kalangan bawah, menengah maupun atas, juga kalangan kota, kalangan penyangga kota sampai ke daerah pelosok seperti itu. Oleh karena itu menurut saya ini ada sosialisasi hukum kepada mereka atas peraturan tindak pidana itu sendiri. Seperti itu bisa mungkin lewat pemerintah desanya, terus hierarki aja. Provinsi, tingkat 1, tingkat 2, kecamatan sampai kemudian ke tingkat-tingkat desa. Termasuk mahasiswa hukum ya. Ya, itu kalau masuk hukum wajib itu. Seperti itu. Terus tadi mencoba untuk berdiskusi tadi mengenai yang Pak Dr. utarakan mengenai pemahaman masyarakat pada umumnya sekarang ini itu motifnya adalah tetap balas dendam. Itu Dok ya, seperti itu kan. Dan ini memang di sini kalau menurut saya, tolong koreksinya Dok, beliau guru saya, ya, ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan dari KUHP itu sendiri. Nah tadi kenapa pidana denda ini, uang pidana denda yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana itu bukan untuk korban, tetapi untuk disetorkan ke kas negara, seperti itu. Kalau menurut saya, pandangan pribadi saya, seharusnya uang denda ini tidak untuk negara, tapi untuk korban, seperti itu. Nah, ini ketika dikembalikan ke korban,
ketujuan dari hukum untuk pemulihan tadi itu akan terlaksana. Ketika pemulihan itu sudah terlaksana, maka insya Allah tidak ada dendam di antara mereka. Seperti itu. Kan permasalahannya tidak seperti itu sekarang. Jadi uang pidana denda itu disetorkan ke kas negara. Seperti itu. Artinya ya si korban atau keluarga korban tidak menerima apa-apa. Hanya sebatas misalnya bantuan rumah sakit, Dok ya. Hanya sebatas itu saja. Kecuali korban mengajukan restitusi mungkin. Ya, seperti itu. Itu ketika mengajukan ada, tetapi ada suatu langkah hukum lanjutan yang kemudian harus dilakukan untuk mendapatkan itu. Itu di luar norma yang tercantum. Seperti itu. Gitu. Harus ada pengajuan. Nah, betul. Kan di luar norma ya? ini ya kan. Artinya norma hukum itu harus bicara seperti itu. Ya kan? Karena tujuan itu kan jelas, tujuan dari pemidanaan itu adalah bukan balas dendam, tetapi kan menghasilkan pembinaan seperti itu dan menghindari dendam dari para korban atau para korban. Hubungan Seperti juga, itu. ya. Dan itu memulihkan hubungan. Kalau menurut saya sebaiknya dipertimbangkan oleh pemerintah kemudian agar pidana denda ini tidak semuanya untuk negara. Ya kan? Misalnya Ada untuk korban. untuk korban juga ada 50-50 kah atau apa, karena memang korban ini atau korban memerlukan biaya itu. Ya kan? Baik itu untuk pemulihan keadaan mereka, ya kan, atau juga untuk pemulihan asas sakit hati mereka, seperti itu. Begitu Ibu kalau menurut saya, Bu Silvi. Baik. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, boleh dong ajakan untuk masyarakat umum luas untuk kuliah di STH Pasundan, baik S1 Hukum maupun S2 Hukum, apalagi terutama Pak Bambang nih, testimoninya bagaimana kuliah Magister Hukum di STH Pasundan. Baik, ya. baik. Terima kasih Bu Silvi. Jadi memang seperti saya utarakan tadi, ada beberapa peraturan undang-undang yang sudah saya bedah sebelumnya seperti itu. Kemudian saya perbaiki ketika saya sudah masuk Magister Hukum STH Pasundan ini. Artinya ada ilmu-ilmu yang kemudian saya dapat di sini yang kemudian saya implementasikan ke dalam buku saya. Jadi ilmu yang saya dapat di sini memang bermanfaat buat saya tentunya seperti itu. Terima kasih untuk itu, Bah. Itu Dok seperti itu ya kan. Jadi dan testimoni saya buat masyarakat Sukabumi adalah kita hidup ini perlu dengan peristiwa-peristiwa hukum, ya kan? Dan akibat peristiwa-peristiwa hukum itu tersebut kita harus memahami aturan-aturan hukum yang ada, baik itu aturannya, norma-normanya maupun kaidah-kaidah yang ada dalam hukum itu sendiri. Dan menurut saya Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi ini akan menjawab kebutuhan-kebutuhan itu, ya kan? Saran saya sebaiknya untuk dipertimbangkan, ya kan, untuk kemudian menempuh pendidikan di S1 STH Pasundan Sukabumi, atau bagi yang sudah S1 itu saya sarankan untuk kemudian mengambil program Magister Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Karena dampaknya sudah saya rasakan. Terima kasih Bu Silvi. Terima kasih, mantap. Apakah Prodi, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan masyarakat kota dan Kabupaten Sukabumi serta wilayah-wilayah penyangga di sekitarnya. Saya Dr. Hayatul Hamid, SHMH, Ketua Program Studi Magister Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi, mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi, baik di program studi S1-nya dan program Magister Ilmu Hukumnya. Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pemahaman Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, terutama terkait ilmu hukum. Kami tunggu Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Abah sebagai pembina STH Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pasundan dimanapun berada, terutama di kota dan Kabupaten Sukabumi, mari bergabung dengan Pasundan untuk kuliah hukum di S1 juga di S2. Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abah, Bapak Kaprodi, Pak Bambang juga atas kesempatan waktunya untuk berbagi ilmu di sini ya. Oke,
Melek terhadap KUHP dan KUHP merupakan wujud pertahanan diri yang paling cerdas tentunya ya. Dengan memahami KUHP dan KUHP, kita tidak hanya mencegah dari perbuatan salah ya, tetapi juga mencegah adanya penyelewengan hak asasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Sobat Hukum telah setia mengikuti kami. Nantikan episode selanjutnya dengan bahasan yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi